Saya punya dua anak, yang besar perempuan usia 6 tahun dan yang kecil laki-laki usia 4,5 tahun. Kalau pagi-pagi biasanya anak-anak bangun, saya siapin sarapan, kadang-kadang mereka main-main sebentar, terus kita duduk sarapan bareng. Jadi pas papanya masih ada, belum berangkat, jadi kita bisa ngobrol, ngopi, sarapan gitu. Lalu mereka mulai mandi, papanya kerja. Terus ya anak-anak setelah mandi sih ada kadang yang rutin itu latihan alat musik, lalu baca buku, ada beberapa worksheet. Kalau misalnya mau kerjain activity, mereka akan kerjain activity itu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya siang saya udah harus prepare lunch, ada perlu waktu mau kerjain anak-anak, ya udah saya kasih waktu main sendiri, bebas. Atau kadang-kadang libatin mereka kalau masaknya cukup simple, masak telur, cuci-cuci sayur, mereka happy tuh kalau bisa ikut dilibatkan. Kebetulan kami juga punya binatang peliharaan, ada ikan, jadi anak-anak ada tahu tuh waktu rutin kapan harus kasih makan ikan, kadang bisa ngingetin kapan harus cuci akuariumnya gitu. Lalu kalau papanya pulang lebih awal, biasanya kita suka tuh main board game, anak-anak happy banget deh tuh kalau bisa main board game bareng. Lalu yang rutin itu setiap malam kami ada devotion bersama gitu. Jadi anak-anak dibacain cerita Alkitab, dibacain buku yang mereka pengen juga kadang-kadang gitu. Lalu ya doa bersama, baru saya atau papanya suka nemenin anak-anak tidur. Itu sih rata-rata keseharian kami. Sesuai ekspektasi ya, kadang-kadang sih nggak sesuai ekspektasi. Kalau saya lagi nggak mood, atau mungkin kadang anak-anak yang lagi ada aja moodnya berantem lah. Jadi pernah kalau misalnya saya nyalain nggak mood, ya kadang saya bilang anak-anak, aduh mama lagi nggak bisa nih, kalian berdua main ya sendiri, mama kerjain yang lain dulu gitu. Dan kadang-kadang mereka tahu nih, apalagi kalau misalnya waktu yang cukup signifikan gitu, jam-jam tertentu yang mamanya sibuk bener-bener nggak bisa temenin, ya mereka udah tahu dan gak gangguin tuh. Kalau misalnya anak-anak lagi nggak mood, ya akhirnya kita bisa ngobrol sih, tanya kamu pengennya kerjain apa, kenapa tahu-tahu nggak mau, biasanya oke gitu sih. Kadang-kadang juga kalau memang sayanya nggak bisa handle, kadang saya kasih tahu ke papanya, ini tadi anak-anak gini-gini, nanti malamnya papanya yang ngajak sebelum tidur, yang akan ngajak ngobrol tadi kenapa gitu sih. Manfaatnya saya berasa jadi sebagai orang tua jadi makin kenal anak-anak itu kayak gimana. Jadi tahu tuh kalau saat itu mereka lagi interestnya tentang apa sih, lagi suka apa gitu, dan ternyata saya bisa pakai pendekatan itu untuk menggali anak-anak. Misalnya yang kecil lagi suka banget sama binatang, nah waktu suruh latihan piano yang susahnya setengah mati, pas diajakin ngomongin tentang binatang dulu terus seperti apa, buat dia jadi malah tertarik gitu. Saya juga nggak nyangka ternyata buat baca buku, buat hitung-hitungan, asal semua ada binatang, dia jadi suka gitu, jadi masuk ke dia gitu. Jadi saya jadi tahu-tahu juga, oh kalau yang handle yang anak yang besar, ngobrolnya kayak gimana, karena dia lebih butuh encouragement, jadi saya lebih banyak ngobrol, ajak gitu. Makin ajak ngobrol ya baru makin oh ternyata dia pikirnya begini ya gitu. Dan juga waktu bisa ngeklik sama suami ya, jadi kita lebih banyak lagi yang digali dari anak-anak. Nggak nyangka gitu, ternyata ada pemikiran-pemikiran mereka, atau mereka semakin sekarang, apalagi yang kecil tuh makin bisa kasih tahu perasaannya. Tuh aku kesel sama papa, kemarin papa ngomongnya kayak gini gitu, dia bisa ngomong. Jadi selagi kita punya kesempatan lebih banyak waktu dengan anak, lebih banyak berelasi dengan anak, saya sangat mendorong kita bisa pakai kesempatan itu. Memang nggak gampang, pasti kadang-kadang kitanya lagi nggak mood, atau mungkin anak-anak nggak berespon sesuai yang kita pengen. Cuma saya yakin dan percaya waktu-waktu itu tidak akan berakhir sia-sia gitu. Jadi waktu kita bisa ngobrol lebih lagi dengan anak, kita akan semakin kenal anak, anak-anak juga semakin tahu perasaan kita sebagai orang tua. Dan mungkin sekarang efeknya nggak kelihatan buat kita, tapi saya yakin makin lama, makin besar nanti, anak-anak akan sangat menghargai waktu kita spend waktu dengan mereka.